Video kali ini kita kembali belajar di kelas 6, tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Ayo simaklah bacaan berikut. Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya, sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyentorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu, sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan, beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan.
Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka. Mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Ayo jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Apa judul bacaan di atas? Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Apa isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan? Judul bacaan di atas adalah Kampung Rawajati. Kata kunci pada judul bacaan di atas adalah Kampung Rawajati. Isi bacaan sudah sesuai dengan kata kunci, karena teks bacaan menceritakan tentang kondisi Kampung Rawajati. Bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Ayo ceritakan. Selanjutnya, ayo simaklah lagu berikut dan nyanyikanlah bersama temanmu.
Apa isi lagu tersebut? Apakah kamu menyanyikan lagu di atas sesuai dengan interval lagunya? Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan interval lagu? Lagu Aku Cinta Lingkungan berisi tentang wujud kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Interval lagu merupakan jarak antara nada satu dengan nada yang lain. Contohnya, interval pada tangga nada diatonis mayor adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Peduli lingkungan bersama keluarga, misalnya bekerja bersama-sama membersihkan rumah sambil bernyanyi, merupakan kegiatan yang menyenangkan. Peduli lingkungan merupakan kewajiban kita dari anak-anak, para remaja, dan orang tua hendaknya peduli dengan lingkungan. Ayo perhatikan kedua gambar berikut ini. Ada beberapa perbedaan pada gambar di samping. Gambar A termasuk gambar anak-anak yang belum memasuki masa pubertas. Sedangkan gambar B termasuk gambar remaja yang sudah memasuki masa pubertas. Masa puber adalah masa manusia mengalami perkembangan organ reproduksi. Ciri-ciri masa puber pada laki-laki yaitu terjadi pada usia 12 hingga 16 tahun, menghasilkan hormon testosteron, dan mengalami mimpi basah. Ciri-ciri masa puber pada perempuan yaitu terjadi pada usia 10 hingga 16 tahun, menghasilkan hormon estrogen, dan mengalami menstruasi.